Betawi rempuk, FBR hidup, kurang ajar, dihajar, Jabodetabek kita rebut. Siapa yang gak kenal sama FBR, dia tongkrongan dia jauh dan der. Kalau musuh emang pantang dia cari, ada yang jual yang terpaksa dia beli. Oh, jadi di mana ada jagonya, Bang? Ada jagonya. Bener lu, jangan. Ada yang bakal. Lu mau cari jagoan? Buset. Lu jagoannya, Bang? Iya, jagoannya, Bang. Buset, Bang, jagoan. Lu mau lihat? Lihat. Ini gue. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Kita buat nabi biar disambut dengan bahasa yang indah apabila Rasulullah dipanggil namanya. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi jami wa jamiatul forum wa tawarum. Amin. Min ahli khair, min ahli ilmi, min amal salih, min ahli wadhanya ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Yang sama-sama saya hormati dan kita hormati Ketua Gardu Abang Haji Gofur. Beliau ini bisa kita bilang beliau pengabdian terhadap negara luar biasa, komandan dari yang mengajarkan bagaimana strategi para brimob bisa bekerja di lapangan sempurna dengan semangat beliau lah masternya Haji Gofur. Tepuk tangan. Yang saya hormati Bapak Kapolsek yang diwakili oleh Pak Junaidi, kami minta mudah-mudahan angkat. Amin. Dan para stafnya, para sedikit muslimnya ya, dan juga para ketua-ketua gardu, pengurus gardu 249. Kita diwawancara 1 jam. Kita mengintegrasi, kagak banyak mau ditanya. Kualitasnya pengurus pusat kayak apa? Sampai yang nanya bingung, mau nanya apa lagi? Mentok urusan. Kenapa? Kualitas MBR Bapak sekalian, MBR ini waktu saya sampaikan di media TV FBR bahwa kita ini bukan suatu kelompok atau individu. Ya,
Kita adalah keluarga besar. Keluarga besar Kerempugan. Keluarga besar kita tidak pandang siapa di dalamnya. Yang penting masuk MBR, dia keluarga besar kita. Setuju? Tarik. Mau itu polisi, mau itu TNI, kalau sudah masuk MBR, dia keluarga besar kita. Setuju? Dan MBR itu kalau ditanya ada dua bagian. Yang pertama, bagian yang sisi keanggotaannya jelas. Yang kedua, sisi simpatisan. Kalau yang punya KTA MBR itu ada badan hukumnya, jelas kita pertanggungjawabkan. Apapun yang terjadi dengan anggota yang berKTA MBR, Ketua Garut bertanggung jawab dengan Koordinat Pimpinan Pusat untuk melakukan tindakan-tindakan bila terjadi dengan beliau. Setuju tidak? Tapi ada anggota yang simpatisan nih, ada ya? Yang belum punya KTA. Ini namanya Kerempugan. Masih kita pertanggungjawabkan dalam rempuk. Tapi bila ini terjadi dengan si anggota yang non KTA, maka kembali pada keluarga besar simpatisan Kerempugan. Artinya apa? Duduk aja di Garut, jangan ngapa-ngapain. Kenapa? Belum sempat, belum boleh kita lakukan badan hukum pembelaannya. Kenapa? Kesian yang punya KTA. Iya, udah punya KTA, udah dibayar. Terus yang ini belum punya apa-apa udah dibela. Kesian yang punya KTA. Jadi yang kita kedepankan adalah yang sah, yang punya KTA. Maka yang belum punya KTA minta sama ketuanya supaya cepat punya KTA MBR. Karena itu penting sebagai legalitas kita sebagai keanggotaan. Betul tidak? Nah sekarang ini vaksin harus punya kartu vaksin. Jadi anggota MBR ini sekarang ini ayo sukseskan program pemerintah untuk melaksanakan vaksin corona. Supaya apa? Supaya Indonesia terbebas dari corona. Amin. Dengan cara kita semua bisa divaksin. Vaksin itu bukan diri kita yang memerintahkan. Siapa? Dokter. Kita datang di satu tempat vaksin, tanya sama dokter, dokter bilang, kok kamu nggak bisa divaksin? Begitu Pak ya? Jadi tolong buang sifat-sifat prasangka yang tidak baik, sifat-sifat yang suzon. Ini kita sedang menghalau penyakit. Namanya vaksin itu dari bayi kita sudah divaksin. Pertama kalau belum beranak udah campak, vaksin yang pertama, betul tidak? 2, 3, 4 sampai 5. Kemudian kalau kita mau pergi haji atau umroh, divaksin tuh meningitis, betul tidak? Tujuannya apa? Menghalau virus, apalagi virus penuh berdarah di mata kita, betul tidak? Saya kaget kalau hujan, tadi saya di pasar baru nggak hujan gitu kan, baru pas keluar banjir, ya apa lah, alhamdulillah saya nyampe. Dan saya sekali mohon pamit, dan sekali lagi mari tangan kanan kita tepalkan yang kuat, semangat. Ingat, kita adalah Betawi untuk semua. Tarik! Tarik! Yang kurang aja! Yang kurang aja! Yang kurang aja! Jakarta mana? Jakarta mana? Sudah Betawi! Sudah Betawi! Narkoba! 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 Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Selamat datang Bapak Kapolsek. Alhamdulillah dapat hadir. Kakak. Pada kesempatan malam hari ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan selaku jajaran Polsek Tambora. Yang pertama, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kemarin Bang Agus bersilaturahmi baik itu kepengurusan maupun anggotanya yang telah aktif berperan dalam menjaga situasi Kamtibmas khususnya yang ada di Kecamatan Tambora, wabil khusus yang ada di Pangkalan Bemo ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa di waktu-waktu yang silam, di waktu-waktu yang lalu banyak kejadian gangguan Kamtibmas yang ada di Pangkalan Bemo ini. Namun sejak berdirinya
gardu ini pada hari ini alhamdulillah FBR kurang lebih udah 20 tahun, dan juga di setiap acara forum Betawi Rempuk bagaimana dahulu amanah dari Allah Yarham Kiai Ahmad Fadl Al-Muhir agar senantiasa di setiap acara FBR, biar kata cuma acara gardu, biar kata itu acara cuma 5 orang, setiap acara FBR jangan ampe lewat kagak baca sholawat nariyah minimal 11 kali. Maka kalau dulu kata Allah Yarham Kiai Ahmad Fadl Al-Muhir, semeeng-meengnya anak Betawi, ngerti apa kata itu? Semeeng-meengnya apa itu? Sebandel-bandelnya, sebangor-bangornya anak Betawi, paling kagak dia kudu bisa ngaji kagak bisa, paling kagak dia bisa baca ya Yasin tiap malam Jumat. Banyak orang tua kita baca Quran kagak bisa, baca Yasin lancar. Nah kalau dulu kayak gitu, ini FBR udah 20 tahun, maka semeeng-meengnya anak FBR, sebangor-bangornya anak FBR, kudunya dia wajib hafal itu sholawat nariyah. Alhamdulillah tadi pas Ustadz Jun baca sholawat nariyah, saya lihat Bang Kiwong si hafal tadi. Apalagi semuanya anggota FBR wajib untuk hafal sholawat nariyah. Nah, Bapak Ibu hadirin abang-abang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa sholawat ini yang panjang kayak sholawat nariyah atau yang pendek sallallahu alaihi Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alaiya salatan sallallahu alaihi ashran." Kalau ada orang yang bersolawat, membaca solawat kepadaku, solawat itu artinya mendoakan kesejahteraan kepada Nabi sallallahu alaihi ashran, maka Nabi bersabda Allah Subhanahu wa taala akan mendoakan kesejahteraan, akan bersolawat kepada orang itu sebanyak 10 kali. Kalau kita nih Pak, abang-abang empok sekalian, kita banyak dosa. Mungkin kita doa susah dikabulin sama Allah Subhanahu wa taala karena dosa kita bertumpuk. Tapi kalau kita baca sholawat tadi sesuai dengan hadis Nabi, kita baca satu sholawat maka dibalas sama Allah 10 kali sholawat. Artinya apa? Kita mendoakan kepada Nabi, kita didoain sama Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kabul apa ada itu? Lah yang doain langsung Allah. Nah, maka kalau kita banyak dosa, kalau kita banyak salah, maka yang senantiasa kita langgengkan, yang senantiasa kita perbanyak adalah dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sholat, Allah sholat apa kagak? Kagak. Allah merintah zakat melalui Nabi Muhammad, Allah zakat apa kagak? Kagak. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk bersolawat, dalam Al-Quran itu ada jelas, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya Allah semuanya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, guru besar umat Islam tinggal di Mekah, sekarang sudah almarhum,
mengatakan ketika ditanya sama salah seorang muridnya, wahai guru, wahai Syekh, ini sekarang kira-kira Allah lagi ngapain? Maka ayat tadi tuh, innallaha wa malaikatahu yusholluna. Yusholluna ini kalau dalam bahasa Arab namanya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' menunjukkan orang yang sedang melakukan. Maka kata Sayyid Alwi Al-Maliki, sekarang Allah dan para malaikatnya sedang bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu tadi, solawat artinya kesejahteraan. Kita baca 1 kali, dibalas sama Allah 10 kali. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan Nabi mengatakan nanti di surga orang yang paling dekat dengan aku adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Hadirin abang-abang yang dirahmat Subhanahu wa Ta'ala, berbicara kita belok sedikit mengenai Forum Betawi Rempuk, bahwa Forum Betawi Rempuk dahulu didirikan banyak pendirinya, bukan 1 orang, bukan hanya Allahyarham Kiai Jamal Fadlil Muhir. Ada sekitar 40 orang pertama yang mendeklarasikan Forum Betawi Rempuk. Itu kalau abang-abang datang ke pusat dari arah wali kota, itu masuk belok ke Pedengan ada lapangan. Nah, itu di lapangan depan jalanan tempat pertama kali dideklarasikan Forum Betawi Rempuk. Emang ada banyak pendirinya, tapi orang yang berani mengumpulkan, orang yang punya ide buat menyatukan masyarakat Betawi, orang yang punya keberanian mengumpulkan para jawara Betawi pada waktu itu tahun 2001, kan kita tahu sendiri Betawi adatnya pada gede, kagak wajah ke rumah saudaranya. Nah, pada waktu itu pada tahun 2001 memang banyak deklaratornya, tapi yang menyatukan, yang mengundang jawara-jawara Betawi pada waktu itu di Cakung, khususnya di Kampung Pedengan, adalah Allahyarham Kiai Haji Ahmad Fadlil Muhir. Emang dari awal beliau dulu di rumah kakek saya yang juga ayah daripada Allahyarham Kiai Haji Ahmad Fadlil Muhir, Kiai Muhir. Kalau abang-abang sering ke pusat, itu makamnya yang ada di sekolahan. Nabi Muhammad orang tuanya meninggal, bapaknya Abdullah bin Abdul Muthalib meninggal di kota Madinah. Nabi Muhammad belum lahir. Nah, Allahyarham Kiai Haji Ahmad Fadlil Muhir yatim, ditinggal oleh kakek, oleh bapaknya Kiai Haji Muhir ketika umur 8 tahun. Mondok belajar sama Habib Ali bin Abdurrahman Bukit Duri, juga sama Kiai Nur Ali Bekasi, juga sama Muallim Safi Azami. Kemudian pernah juga Allahyarham Kiai Haji Ahmad Fadlil Muhir mondok di Gontor. Ada yang kagak tahu Pondok Gontor? Ini cerita beliau termasuk yang paling favorit. Mondok di Gontor cuma 1 hari. Begitu datang ke Gontor, namanya santri baru datang capek. Emang Gontor dari dulu ketatnya nauzubillah. Pas waktunya sholat subuh, almarhum telat bangunnya, digambar sama pengurus. Jadi pas baru nyampe di pondok, besokan yang mau sholat subuh bangunnya telat.
namanya orang kecapean. Akhirnya yang dihukum, digampar itu sama pengurus digontor. Emang dasar Allah ya kayak Jawa Fadil Muhir dari dulu emang kelotokan orangnya. Besokannya dia kagak tidur. Besokannya almarhum kagak tidur, ditungguin sampai subuh. Begitu subuh, udah mau deket, itu pengurus belum bangun, gantian digambarin itu pengurusnya. Habis gambarin pengurus, kabur dari pesantren Gontor. Jadi almarhum Allah ya kayak Fadil Muhir pernah mondok di Gontor satu hari. La ilaha illallah. La ilaha illallah. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون كافها يا عين صاد حميم عين سين قاف لا يصدعون عنها ولا يكذبون يا رب يا رب يا رب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أغني فقرنا وارفعنا درجات. Kudu kita jaga kelestariannya, jangan sampai kita punya budaya terus hilang kagak tahu juntrungannya. Kudutan sama agama, karena itu emang udah semboyannya. Kalau ngelangkah baca bismillah, minta restu sama yang maha kuasa. Jangan takut orang mane-mane, karena dia kagak mau kerjasama. Kalau dia pada kagak suke, suruh aja pada minggat sekampungnya. Biar Betawi yang bangun kota Jakarta, udah makmur kita bagi samerate. Jangan lupain pak buat orang susah. Betawi rempuk, FBR hidup, kurang ajar dihajar, daripada kabeh kita rebut. Ondel-ondel yang jadi lambat,